Hari ini kita datang kepada Tuhan.
Diberkatilah yang datang dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan pujian penyembahan yang kami naikkan, kami persembahkan kepada Tuhan, merupakan penyembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kembali lagi kami memasuki minggu yang kedua di bulan November 2021. Kami bersyukur kepada Tuhan betapa Engkau sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami. Penuhkanlah kami dengan sukacita daripada Tuhan. Sebab Engkaulah Bapa kami, Tuhan kami, Raja kami, yang telah mengangkat kami menjadi anak-Mu yang Kau kasihi. Segala penyembahan dan pujian nyanyian, doa dan perkataan yang keluar dari hati kami menyenangkan hati Tuhan, merupakan penyembahan kami kepada Bapa dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Sekarang ya Bapa, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Kami sambut firman-Mu, kami terima kebenaran firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, dengan sukacita bertemu kembali dengan saudara. Dengan sukacita kembali boleh menikmati hadirat Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Inilah kehidupan kita, saudaraku, kehidupan yang memuji dan menyembah Tuhan. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, ada kekuatan, ada sukacita, ada semangat, dan ada gairah, saudara. Ya, kita bersyukur. Nah, pagi hari ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 5, saudara. Bagi saudara kami yang agak tertinggal, saudaraku, dari mungkin Ibrani 1, 2, 3, 4, saudara, dan sekarang kita memasuki Ibrani pasal 5. Kita nanti bisa mengulanginya di rumah saudara kita masing-masing. Ya, dan sekarang kita sudah memasuki Ibrani pasal 5 supaya kita terus berlanjut hari lepas hari, saudara, sehingga nanti pada bulan Desember kita sudah selesai, saudara, mengakhiri tahun ini. Nanti kita sudah selesai pembacaan firman Tuhan satu kali dalam satu tahun, ya minimal, saudara, dari perjanjian baru. Sebenarnya saudara yang kasih, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, karena ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Namun kita tidak bisa baca semuanya, saudara yang kasih, karena waktu kita sangat terbatas. Nah, oleh sebab itu, ya Ibu Esther berharap saudara pegang kasih dengan kerinduan hati kita baca firman Tuhan itu supaya kita mengerti akan kehendak Tuhan. Namun seberapa pun yang kita baca setiap pagi, marilah kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang sangat penting, saudara pegang kasih, menjadi pelaku firman Tuhan. Namun kita harus baca dulu, kita harus renungkan sehingga kita dapat melakukannya. Tuhan memberkati kita, saudara yang kasih, para pendoa semua yang ada di rumah. Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Ibu Esther juga mengasihi saudara semuanya. Haleluya. Tuhan berkati. Mari ya saudaraku, kita baca dari Ibrani pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat 14. Ibu Esther membaca ayat yang pertama dan saudara semua membaca ayat yang kedua secara bergantian supaya kita dapat menyimaknya dengan baik. Saudara baca bersama dengan saudara kita Laura, ya, saya akan membacanya. Yang pertama, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai
manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan dengan keluh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia adalah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Peraturan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyertaan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah orang-orang yang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin, puji Tuhan. Tuhan baik, Tuhan memberkati kita, saudara yang kasih. Nah, puji Tuhan, kita, saudara yang kasih, mempunyai imam besar. Kita itu harus mempunyai imam. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita harus mempunyai imam, pengantara kepada Allah, saudara yang kasih. Dalam perjanjian lama, imam itu adalah Imam Harun atau imam-imam yang lain. Mereka itu adalah orang berdosa, saudara yang kasih. Sementara saudara yang kasih, yang seharusnya menjadi perantara itu antara Allah dan manusia itu haruslah menjadi orang yang tidak bercacat, tidak bercela, saudara yang kasih. Dan dalam perjanjian baru, siapakah imam besar kita? Imam besar kita adalah Yesus Kristus, saudara yang kasih. Nah, saudaraku, dikatakan di sini ayat yang pertama, setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia. Dahulu, saudaraku, waktu perjanjian lama dipilih. Dari mana dipilih? Dari manusia. Tentunya yang dipilih itu pun, saudaraku yang kasih, ada kriteria, ada syarat untuk menjadi imam besar itu. Apakah syarat yang perlu untuk keimaman itu, saudara yang kasih? Yang pertama, imam itu harus menunjukkan, saudara yang kasih, rasa simpati, lemah lembut, dan sabar terhadap mereka yang tersesat. Itu sifat yang harus atau syarat yang harus dimiliki oleh imam, saudara yang kasih. Bahkan juga dia harus mempunyai sifat yang lemah lembut kepada mereka yang tersesat, kepada mereka yang bodoh, bahkan juga harus mempunyai belas kasihan kepada mereka yang berdosa, saudara mengasihi, oleh karena kelemahan, juga mereka yang berdosa oleh karena ketidakmengertian, ada juga berdosa karena kesesatan disengaja, saudara mengasihi. Jadi imam itu harus mempunyai simpati. Imam itu harus mempunyai belas kasihan pada orang-orang yang berdosa. Dan kemudian syarat yang kedua, imam itu harus dekat dengan Allah sehingga Allah berkenan kepadanya, saudara yang kasih, ya. Dia harus dekat dengan Allah. Dikatakan di sini tadi, saudara yang kasih, ia harus dapat mengerti orang-orang jahil, orang-orang sesat, karena dia sendiri penuh dengan kelemahan. Jadi dahulu dalam perjanjian lama, imam itu kan manusia biasa, dia pun juga penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi bagi dirinya sendiri. Dia pun, saudara yang kasih, harus mempersembahkan korban bagi dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia adalah orang berdosa. Ayat 4, dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah dijadikan dengan Imam Harun. Jadi saudara yang kasih, tidak bisa sedikit pun sombong, karena dia juga adalah orang berdosa, karena dia juga adalah orang lemah. Nah, ayat yang ke-5, saudara, ayat yang ke-5, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar,
tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam satu nats, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Jadi saudara yang kekasih, Yesuslah yang menjadi imam besar bagi kita untuk selama-lamanya. Kenapa saudara yang kekasih? Karena orang-orang lain saudara yang kekasih adalah orang-orang berdosa, tapi Yesus bukanlah orang berdosa, saudara yang kekasih. Kemudian saudara yang kekasih, Yesus itu menjadi imam besar untuk selama-lamanya. Sekalipun Yesus tidak berdosa, tapi Yesus tidak, saudara yang kekasih, tidak mengambil kemuliaan, tidak mengambil kehormatan untuk dirinya sendiri, tetapi Allah lah yang memberikan, Tuhan Allah yang memberikan penghormatan, kemuliaan baginya. Seperti yang dikatakan peraturan Melkisedek. Nah, Melkisedek, siapakah Melkisedek ini, saudara? Kalau kita lihat dalam Kejadian 14 ayat 18, bahkan Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, saudara. Mungkin ada pertanyaan bagi kita. Siapa sih Melkisedek ini? Nah, Melkisedek adalah tokoh perjanjian lama yang misterius. Ia muncul, saudaraku yang kasih, ya nanti kalau kita baca, namun tidak sempat saudaraku kalau kita baca dalam Kejadian pasal 14, saudaraku yang kasih, Mazmur 100 juga saudaraku, ya bahkan juga saudaraku yang kasih di ayat-ayat yang lain, ya saudaraku yang kasih, Kejadian 14:18, dia adalah tokoh perjanjian lama misterius. Ia muncul, saudaraku yang kasih, di dalam perjanjian lama dikatakan imam Allah dari Salem. Imam Allah dari Salem. Mungkin ya Salem ini dari Yerusalem juga ya saudaraku yang kasih. Nah, zaman dia ini muncul sebelum zaman keimaman Lewi, saudaraku yang kasih. Nah, keimaman Melkisedek ini sama dengan keimaman Kristus. Ya, dapat kita lihat saudaraku yang kasih nanti dari pasal 7 ayat 1-3. Nah, nggak bisa kita baca terlalu panjang saudaraku untuk dibacakan pagi hari ini, waktu kita singkat. Nah, saudaraku yang kasih, jadi itulah dia saudaraku yang kasih, sudah ditetapkan dalam peraturan Melkisedek. Saudaraku yang kasih, bahwasanya Yesuslah yang menjadi imam besar kita, menjadi ya perantara bagi kita. Dikatakan di sini, kalau saudaraku yang kasih imam dalam perjanjian lama itu, katakanlah Imam Harun dan lain sebagainya, saudara, mereka juga adalah orang-orang yang berdosa, tidak luput dari dosa, karena mereka adalah manusia biasa. Namun dikatakan Yesus itu yang menjadi pengantara bagi kita, imam besar kita untuk selama-lamanya. Kita bersyukur, saudaraku yang kasih, ayat yang ke-7 dikatakan, di dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengar. Nah, saudaraku yang kasih, jadi Yesus telah mempersembahkan korban. Yesus telah mempersembahkan dirinya sendiri, bukan lagi mempersembahkan ya darah domba atau korban darah binatang, tapi saudara yang kasih, Yesus sendiri telah mempersembahkan darahnya sendiri, tubuhnya sendiri menjadi korban. Bahkan sebelum dia mengorbankan dirinya, saudara, dia sudah dikatakan di sini, ia telah mempersembahkan doa terlebih dahulu. Doa yang bagaimana? Doa yang sangat hebat. Bagaimana doa yang sangat hebat itu? Doa permohonan dengan ratap tangis. Bukan saja tangis, mencucurkan air mata seperti kita. Tadi juga saya mencucurkan air mata. Tapi bukan saja mencucurkan air mata itu disebut ratap, tapi yang disebut ratap itu dengan keluhan yang demikian luar biasa. Ya, dengan pengorbanan yang demikian luar biasa, dengan jeritan yang luar biasa. Itulah yang dipersembahkan oleh Tuhan Yesus. Permohonan. Tuhan Yesus telah mempersembahkan doa permohonan kepada Dia, kepada Bapa. Saudara kasih, dengan ratap dan keluhan kepada Bapa. Nah, seolah-olah saudara kasih ungkapan Tuhan Yesus ini. Makanya Yesus berkata di Taman Getsemani itu, Bapa, kalau boleh
lalukanlah cawan ini daripadaku. Ini keluhan yang demikian luar biasa. Keluh yang demikian luar biasa. Doa Tuhan Yesus seolah tidak didengar oleh Bapa. Mungkin ada di kalangan kita, saudaraku, yang sungguh-sungguh berdoa, tampaknya tidak didengar oleh Bapa. Tapi pada saat-saat seperti itu, kita harus ingat bahwasanya Tuhan Yesus telah diuji dengan cara yang sama oleh Allah, dan bahwa Allah akan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Seolah-olah Bapa tidak mendengar doa Yesus itu. Bapa, kalau boleh, bahkan dikatakan Allahku, Allahku, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seolah-olah doa Tuhan Yesus itu tidak didengar oleh Bapa. Tapi ketahuilah saudaraku, doa Tuhan Yesus sungguh sangat berkenan di hadapan Bapa. Bapa mendengarkannya. Bapa sanggup menolongnya. Bapa sanggup memberkatinya. Setiap doa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, yang walaupun seperti tidak didengar. Mungkin kita seperti itu. Ada di kalangan kita seperti itu. Kita berdoa dengan bersungguh hati. Kita berlutut sampai kita menaruh kepala kita di antara kedua lutut kita sampai ke tanah, sampai ke ubin. Sama seperti Elia. Dia berdoa meringkuk. Dia tertunduk sampai kepalanya di antara kedua lututnya, demikian rupa, untuk memohon kepada Tuhan. Memang Elia, saudara kekasih, yang akhirnya pada ketujuh kalinya ada dia lihat oleh hambanya itu setelapak awan. Nah, mungkin kita tidak terlihat dalam doa kita, udah lama, udah berkali-kali, bahkan mungkin ada doa kita udah bertahun belum dijawab oleh Tuhan. Tapi kita harus ingat, saudara kekasih, bahwasanya saudaraku, kasih karunia Tuhan cukup untuk menolong kita, saudara kekasih, dan kita mengalami pertolongan Tuhan, saudara kekasih. Pada saat-saat kita berdoa, mungkin doa kita yang diizinkan oleh Tuhan, kita alami dalam kehidupan kita, saudara kekasih. Pasti ada pertolongan, kasih karunia Tuhan ada pada kita. Dan oleh karena ketaatan Tuhan Yesus itu, saudara kekasih, ayat yang ke-8, sekalipun ia adalah anak, ia telah menderita. Dia adalah anak Allah, tapi dia menderita. Dan ayat 9, dan sesudah ia mencapai keselamatan yang abadi bagi manusia yang taat kepadanya, ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi saudara kekasih, penderitaan kita, ketaatan kita akan membawa kepada penderitaan. Namun setelah kita taat, itu akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa daripada Tuhan. Kalau kita baca dari Filipi pasal 2 ayat 8, saudara, Yesus adalah Allah, tapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dia taat sampai mati di kayu salib. Dia mengambil rupa seorang hamba, padahal dia adalah Allah. Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dia taat sampai mati di kayu salib. Maka apa yang dikatakan dalam Filipi pasal 2 itu ayat 8 sampai 10, Allah memberikan kepadanya, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, sehingga setiap lutut bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan, sehingga Bapa memberikan kepadanya nama di atas segala nama, sehingga ketika diberikan nama segala nama kepada Yesus, ketika saudara dan saya memanggil nama Yesus, ada kuasa di dalamnya. Kita berkata, dalam nama Yesus, setan kau pergi. Setan tunduk dalam nama Yesus. Kenapa itu bisa? Karena Yesus telah taat, telah tunduk kepada Allah, telah menderita, telah berkeluh, telah mempersembahkan doa yang hebat kepada Bapa. Dia taat kepada Bapa, sehingga oleh karena ketaatannya itu dia menderita demikian. Saudara kekasih,
Tidak usah mengeluh kalau ada penderitaan-penderitaan yang kita alami. Kalau mungkin ada orang-orang yang menghina, yang merendahkan, atau apalah itu yang menyinggung perasaan saudara yang terdalam, dan saudara tetap bertahan, ketahuilah saudaraku, ada upah yang besar di dalamnya. Sama seperti Tuhan Yesus. Yesus, saudaraku yang kekasih, sampai meratap tangis, permohonan yang keluh demikian. Tapi di balik itu, karena dia taat kepada Allah, di balik itu Bapa memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Apapun kita lihat sesuatu yang menakutkan, kita katakan dalam nama Yesus, langsung ada kita rasakan kuasa Tuhan yang demikian luar biasa. Setan pun dalam nama Yesus, setan kau pergi, demi nama Yesus, setan pergi. Ada kegelisahan dalam hati kita, Yesus tolong saya, darah Yesus, dalam nama Yesus ada kuasa. Adakah saudara mengalami kuasa dalam nama Yesus itu? Kenapa ada kuasa dalam nama Yesus itu? Karena Yesus telah menebus kita. Karena Yesus telah mempersembahkan ratap tangis, ketaatan yang demikian berupa kepada Allah. Tuhan gantikan dengan kuasa yang demikian berupa. Setiap lutut bertekuk lutut menyembah kepada Tuhan, maka dia mempunyai syarat menjadi imam besar. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak perlu lagi ganti-ganti imam besar. Imam besar kita sudah kasih, dia menjadi imam besar kita untuk selama-lamanya dan seterusnya. Yesus dalam kasih, ya. Jadi Yesus belajar menjadi taat, dan sehingga akibat daripada ketaatan dan penderitaan itu, dia menjadi juru selamat seluruh orang-orang yang percaya kepadanya. Dan dia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Nah, puji Tuhan, saya dan saudara punya imam besar, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Nah, kemudian yang berikutnya terakhir, saudara yang kasih, sebelum kita tutup doa kita pagi hari ini, supaya kita jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan karena kamu telah menjadi lamban dalam hal mendengar. Sebab sekalipun kamu telah ditinjau dari sudut waktu, sudah menjadi seharusnya pengajar, kamu masih perlu diajar asas-asas pokok penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ayat yang ke-14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Saudara-saudara yang kekasih, ada dua jenis manusia, sebenarnya tiga ya. Satu jenis manusia adalah mereka yang belum lahir baru. Mereka ada yang belum lahir baru ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, bahkan mereka belum mengenal Tuhan Yesus, belum tahu Tuhan Yesus. Nah, tapi ada juga dalam golongan itu, mereka sudah tahu Tuhan Yesus, mereka sudah ke gereja, tapi mereka belum lahir baru, belum tahu Roh Kudus. Dan golongan yang kedua, mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah lahir baru, sudah percaya Roh Kudus, bahkan mereka sudah penuh dengan Roh Kudus, tapi mereka masih mempunyai tabiat dosa. Mereka masih mempunyai tabiat dosa. Mereka belum mau menyangkal diri. Mereka belum mau melawan saudara kekasih, ya, pencobaan-pencobaan yang datang menghadapinya. Seperti Tuhan Yesus dalam Matius pasal 4, setan penggoda itu ada, saudara kekasih, selalu datang, saudara. Dia dicobai, dia mencoba Yesus. Dia katakan, aku tahu kau adalah Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah batu ini menjadi roti. Nah, tapi Tuhan Yesus melawan, saudara. Ya, ada tertulis, setan, nyangkau daripadaku. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Kemudian dibawa dari dibumbungan baik Allah yang tinggi, jatuhkanlah dirimu. Katanya, sebab ada tertulis, kalau engkau jatuh, Allah akan mengirimkan malaikatnya sehingga engkau tidak jatuh. Lalu dikasih lagi pencobaan yang ketiga, dibawa ke atas gunung yang tinggi, diperlihatkan kekayaan, keindahan dunia ini. Dia berkata, kuperlihatkan ini semuanya kepadamu.
Kuberikan itu kepadamu, asal saja kau sujud menyembah kepadaku. Oh, Yesus berkata, hanya kau iblis. Ada tertulis, engkau hanya sujud kepada Allah saja. Allah saja yang layak disembah. Nah, ada orang-orang, saudaraku yang kekasih, orang Kristen yang kalau diberikan godaan harta, cewek yang cantik, cowok yang ganteng, jabatan, ditinggalkan ibadahnya, ditinggalkan, bahkan Yesus pun ditinggalkan. Nah, ini saudara tidak mau melawan godaan, tidak mau melawan pencobaan. Dia masih mempunyai keinginan-keinginan dagingnya. Nah, ini ada di dalam itu ada Kristen yang sudah lahir baru, terima Yesus, penuh dengan Roh Kudus, dia hidup menderita, dia melakukan firman Allah, dia melatih dirinya, dia mematikan siapunya, dia hidup dipimpin oleh Roh. Setiap anak Allah dipimpin oleh Roh, dia mematikan keinginan-keinginan dagingnya dan hidup dipimpin oleh Roh. Sekarang mana kita? Firman Tuhan pada saat ini berkata, ditinjau dari sudut lamanya engkau sudah selamat, sebenarnya engkau sudah menjadi pengajar, tapi susulah yang kuberikan kepadamu. Kenapa? Sedikit keras, udah langsung gak mau lagi. Orang-orang yang selalu butuh susu padahal sudah dewasa tidak dapat mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau kita ditegur, kalau kita dinasehati, buka hati kita. Makanan keras adalah kepada mereka yang dewasa, karena sudah mempunyai panca indera yang terlatih. Terlatihlah saudara, kalau ada masalah-masalah tantangan, kalau kita ditegur, merasa dipermalukan, katakan, tolong saya Tuhan, kuatkan saya Tuhan, mampukan saya Tuhan, sanggupkan saya Tuhan. Maka Tuhan akan menyanggupkan kita. Semakin hari semakin bertumbuh, makin hari makin dewasa. Dan orang-orang yang dewasa, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang luar biasa. Tapi kalau anak-anak, mobil-mobilan yang dikasih, tidak diberikan mobil benaran. Mobil yang indah, mobil yang mengkilat, dan suaranya juga begitu, bisa saudara diterjunkan dari sini ke sana 10 meter bisa. Itu mobil-mobilan yang sangat indah. Dan pesawat-pesawatan, saudara kasih, robot-robotan, memang hampir mirip, tapi tidak bisa dinaikin, saudara. Ya, kalau mobil-mobilan tidak bisa di tol dan tidak bisa bawa saya dari Tangerang ke Bekasi. Dia hanya cukup di situ-situ saja, di rumah. Kepada siapa itu diberikan? Kepada anak-anak. Tetapi kepada yang dewasa diberikan mobil benaran, diberikan pesawat benaran, diberikan rumah benaran, bukan rumah-rumahan. Walaupun sangat indah seperti rumah Barbie, tapi kita tidak bisa masuk ke rumah Barbie. Tidak bisa kita membawa tamu-tamu kita ke rumah Barbie. Kenapa? Karena itu hanya rumah-rumahan. Rumah-rumahan diberikan kepada anak kecil. Rumah benaran, mobil benaran diberikan kepada orang yang dewasa, diberikan kepada yang sudah bisa bawa mobil, punya SIM. Bagaimana itu bisa? Dewasa, mau diproses, mau dibentuk, mau mematikan keinginan daging. Nah, puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita di pagi hari ini, menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan memberkati kita, saudara. Demikian renungan bagi kita di doa pagi kita bersama dengan Ibu Esther pagi hari ini. Tuhan Yesus baik. Tuhan memberkati kita. Yang diberkati kasihkan jempolnya dan lobe-lobenya, dan bagikan kepada teman, sahabat, keluarga kita dimanapun berada, saudara. Tuhan Yesus baik. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia dan kebaikan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Kau yang sanggup melakukan segala perkara. Kami bersyukur karena kami punya Imam Besar, Yesus Kristus, menjadi pengantara bagi kami. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Engkau yang punya surga, Engkau membawa kami sampai ke surga. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Yesus, Tuhan Allah yang sangat luar biasa memberkati kami. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Ditinggikanlah namamu ya Tuhan. Ajaiblah segala karya-Mu, ajaiblah perbuatan-Mu ya Tuhan. Ora pakaya sikira batakara basyaya, ora pakaya sikira batakara rabaya sikira rabaya standara basyaya, ora pakaya standara basyaya rabasana. Bawa kami kepada pertumbuhan, kepada kedewasaan.
Bawa kami kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Bawa kami kepada rencana-Mu yang begitu luar biasa. Supaya kami tidak lagi menjadi kanak-kanak, tapi kami menjadi orang dewasa. Mempunyai panca indera yang terlatih. Mengerti akan kehendak-Mu. Engkau percayakan kepada kami hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Haleluya. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya, Kau besar bagi kami. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Yang terkasih, betapa kita bersyukur kita punya imam besar agung yang melintasi bumi dan langit, saudara. Itulah Yesus Kristus yang telah mempersembahkan dirinya menjadi korban ganti kita, yang telah mempersembahkan doa dengan ratap keluh di taman Getsemani itu. Tapi dengan ketaatannya, Bapa memberikan upah kepadanya. Dan setiap orang yang percaya padanya, Yesus menjadi sumber keselamatan. Kita diselamatkan oleh Yesus, kita dipulihkan, kita diubahkan dan diberkatinya. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi anak-anaknya yang dewasa, yang bertumbuh. Jangan kita menjadi kanak-kanak. Kanak-kanak tidak dapat dipercayakan, tapi orang yang dewasa lah. Bagaimana supaya kita dewasa? Jangan bersungut-sungut. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Belajar memahami hati Tuhan. Belajar mengatasi masalah-masalah kecil. Menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Lawanlah setiap pencobaan-pencobaan. Jangan pernah berpikir negatif kepada Tuhan. Jangan ragukan Yesus. Kalaupun ada 1-2 doa kita yang belum dijawab, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita berdoa, doa belum dijawab oleh Tuhan. Tapi ketahuilah Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Kalau nyawanya, darahnya pun dicurahkan bagi kita, apalagi soal-soal kehidupan dunia ini, saudara. Jangan pernah ragukan, jangan pernah lemah. Imanmu, iman kita, percayalah kepada maksud baik Tuhan. Bahkan hal-hal yang kita alami sekalipun, itu sangat mungkin seperti menekan kita. Sepertinya kita tidak sanggup, tapi sesungguhnya tidak melebihi daripada kekuatan kita. Tuhan menolong, Tuhan memampukan kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu, saudaraku, untuk kita hidup sepanjang hari ini, untuk kita diberkati oleh Tuhan. Mari berdoa dalam hatimu, berdoa kepada Tuhan. Saya berikan waktu kesempatan pada saat ini,
Ketika Ibu Esther berkata-kata seperti ini, berdoa, bawa doamu, bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Terlebih-lebih hatimu pada saat ini. Jadilah kita yang memahami hati Tuhan. Jadilah kita orang-orang yang mengerti, yang memahami kerinduan hati Tuhan. Bahkan juga turut serta ambil bagian dalam masalah Tuhan. Yaitu apakah yang menjadi kehendak Tuhan. Yang menjadi kehendak Tuhan tidak satu orang pun binasa, melainkan supaya setiap orang berbalik dan bertobat. Itu saja masalah Tuhan. Ambil bagian di dalamnya, maka akan ada keteguhan yang begitu luar biasa dalam hati kita dan hidup kita. Mengalir kuasamu. Mari berdoa saudara. Berdoa di rumah saudara. Berdoa. Bawakan hidup kita. Bawakan saudara ke kasih. Kalau ada kesalahan-kesalahan, minta ampun kepada Tuhan. Untuk hari ini, kita mulai hari yang baru lagi di minggu yang kedua ini. Kita mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Haleluya. Kita mendapat sukacita daripada Tuhan. Haleluya. Makin bertambah dewasa. Makin bertambah menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga Tuhan mempercayakan kepada kita hal-hal yang besar. Hal-hal yang tidak dapat kita pikirkan. Sehingga nanti mulut kita penuh dengan pujian kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Oh, ini rupanya. Oh, ini rupanya Tuhan yang kau kehendaki daripadamu. Haleluya Tuhan. Maka mulut kita akan penuh dengan pujian. Hati kita penuh dengan syukur kepada Tuhan. Dan inilah yang sungguh sangat menyenangkan hati Bapa di sorga. Terima kasih. Jangan mengeluh. Berhenti mengeluh. Jangan berhenti bersyukur kepada Tuhan. Mengeluh saja berhenti. Selalu bersyukur. Selalu teguh dalam Tuhan. Selalu katakan Yesus itu baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Mengalirlah kuasamu. Oh, haleluya. Kau selamatkan kami. Kau berkati kami. Kau pulihkan kami. Haleluya. Kalau sudah selesai saudara berdoa, terus bersekutu dengan Tuhan, kita akan akhiri doa ini saudara. Tuhan akan menolong kita semuanya. Kita naikkan penyembahan kita satu kepada Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan jiwaku. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan jiwaku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apakah ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat, betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu. Kuasa dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sepanjang hari ini kami akan melihat perbuatan kasih-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan. Oleh karena Tuhan telah mengasihi kami dan hati kami dipenuhkan oleh kasih Bapa pagi hari ini, kami akan alirkan kasih ini dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Kehadiran kami sama seperti kehadiran Kristus Yesus. Melimpahlah kuasa-Mu bagi kami. Jadikan hidup kami menjadi berkat sepanjang hari ini Tuhan. Dimanapun kami Tuhanku, oh berbicara, berkata-kata kepada siapapun, baik di rumah kami, di tempat pekerjaan kami, di tempat pelayanan kami ya Tuhan, di mana kami beraktivitas, mengalirlah kuasa-Mu atas kami ya Tuhan. Oleh kami, orang-orang di sekitar kami diberkati oleh Tuhan. Oleh kami, mereka dibangkitkan, dipulihkan juga ya Tuhan. Oleh kami, orang-orang yang sakit di sekitar kami disembuhkan, diteguhkan, dikuatkan.
Kami tidak menikmati keselamatan itu untuk diri kami sendiri. Kami tidak menikmati untuk diri kami sendiri berkat Allah ini, tapi akan kami bagikan kepada orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan, mengalir dalam kuasa-Mu. Berkat Tuhan turun bagi setiap hamba-hamba-Mu pada saat ini, dimanapun mereka pada saat ini sedang berada ya Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan, berkati mereka dalam melakukan aktivitas mereka. Ada kemenangan demi kemenangan mereka miliki pada saat ini. Ucapan-ucapan mereka adalah ucapan-ucapan yang menguatkan, yang memberkati. Tidak ada ucapan kalah dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Hari ini kami diberkati oleh Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar, dengan visi-visi yang baru, dengan roh yang menyala-nyala. Terima kasih Tuhan. Sukacita Tuhan melimpah dalam kehidupan kami, dan itulah yang menjadi kekuatan kami dalam mengerjakan setiap pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara yang kekasih. Demikian doa pagi kita pada saat ini. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.